Disyariatkan ketika kita safar pun tetap mengerjakan salat sunnah seperti 2 rakaat salat duha atau salat malam, tahajud dan witir, atau salat sunnah wudu atau yang selainnya. Ya, artinya tetap dianjurkan mengerjakan salat sunnah. Ini bantahan kepada orang yang mengatakan ya bahwasanya kalau kita musafir itu tidak perlu mengerjakan salat sunnah apa-apa kecuali 2, kata dia, apa? Qobliyah subuh dan witir. Nah, ini salah paham dalam memahami konteks hadis. Tadi Nabi tahajud enggak? Hadis Abdullah bin tahajud dan witir. Rasulullah juga pernah ketika safar mengerjakan salat duha. Hadis Ummu Hani, saudara sekandungnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian pernah juga mengerjakan salat sunnah wudu dan lain sebagainya di waktu kita safar. Ya. Yang tidak ada itu adalah berkaitan dengan qobliyah dan ba'diyah atau secara khusus rawatib. Kenapa tidak ada? Bukan dikarenakan alasan safarnya, tapi alasan apa? Ada jamak dan ada qasar. Karena kita tahu jamak itu kan menggabungkan 2 sholat. Paketnya ada 2. Paket yang pertama zuhur dan asar, paket yang kedua maghrib dan isya. Kemudian berhubung kita musafir, dibolehkan juga mengqasar sholat. Yang 4 jadi 2 rakaat berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 101. Ya, ketika kita musafir, zuhur, asar dan isyanya boleh kita ringkas menjadi 2. Nah, tujuan menjamak dan mengqasar salat itu tujuannya untuk apa? Meringankan kita yang musafir ini. Nah, kenapa antum susahkan diri antum dan beratkan diri antum dengan tetap mengerjakan qobliyah dan ba'diyah? Maka itu kita katakan jika ada jamak, jika ada qasar, maka dipastikan qobliyah dan ba'diyah apa? Tidak ada. Jelas? Ya, jika ada jamak dan jika ada qasar dipastikan qobliyah dan ba'diyah ya tidak ada. Nah, antum bulan ini, bulan November, umrah. Ya. Subhanallah, antum salat di Masjidil Haram normal, tanpa jamak, tanpa qasar. Antum ke Mekah musafir atau bukan? Musafir. Tapi antum ketika di kota suci Mekah, antum salat di Masjidil Haram ikut dengan imam yang di Masjidil Haram tanpa jamak, tanpa qasar. Pertanyaan ana, boleh nggak antum mengerjakan qobliyah dan ba'diyah di Masjidil Haram? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada jamak dan tidak ada qasar. Jadi sekali lagi bantahan kepada orang yang tidak paham bahwasanya mereka mengatakan Rasulullah tidak pernah mengerjakan salat sunnah ketika safar kecuali cuma 2, qobliyah subuh dan witir. Ini kita katakan terlalu terlalu tidak paham dalam memahami tentang kondisi Rasulullah ketika safar tersebut. Kita lihat ketika safar Nabi tetap mengerjakan qobliyah subuh. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Bukan pahalanya. Untuk pahalanya qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur lebih istimewa. Haramallahu alaihi an-nar, Allah mengharamkan api neraka buat dia. Tapi ketika safar, karena ada jamak dan qasar, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur tidak ada. Nah, tadi apa? Kenapa qobliyah subuh itu tetap dikerjakan oleh Nabi meskipun beliau musafir? Kenapa tadi? Cakap ya, abang, masya Allah, udah masya Allah. Karena salat subuh tidak ada jamak, tidak ada qasar. Makanya kita katakan qobliyah subuh tetap dikerjakan oleh Nabi SAW. Pada prinsipnya qobliyah dan ba'diyah tersebut tidak ada jika kita melakukan jamak dan qasar, bukan karena musafirnya. Jadi rugi antum jika sekiranya safar ke Mekah atau ke Madinah, antum tersebut jamak dan qasar, dan antum tinggalkan qobliyah dan ba'diyah, antum tinggalkan sholat duha, antum tinggalkan tahajud dan witir. Karena dengan anggapan, oh nggak pernah dikerjakan oleh Nabi. Kata siapa?
Buktinya Nabi ketika berkendaraan masih tahajud dan witir. Hadis Abdullah ibnu Umar, hadis Anas bin Malik juga menjelaskan hal itu. Buktinya Nabi ketika penaklukan kota suci Mekah itu mengerjakan sholat duha, menunjukkan beliau ketika musafir pun tetap mengerjakan apa? Sholat sunnah. Jadi yang satu yang gak ada, qobliyah dan ba'diyah, termasuk rawatibnya, bukan dikenakan safar juga, dikenakan apa? Jamak dan qasar. Jelas Bapak?